Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi dengan kami dalam NU kita, Kajian Islam Kemasyarakatan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Kediri. Sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, yang mana di bulan tersebut juga dibarengi dalam kegiatan kemasyarakatan menyembelih hewan kurban. Kali ini kita akan membahas tema kurban di masa pandemi COVID-19. Telah hadir bersama kita kali ini beliau Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama Kota Kediri, beliau Dr. Hewan Pujiono. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Dokter? Alhamdulillah. Ya, Pak Dokter. Dan kita semua. Amin. Pak Dokter, sebagai Sekretaris LPPNU Kota Kediri yang diberi mandat oleh PCNU Kota Kediri terkait dalam pertanian, peternakan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pertanian dan peternakan. Sampai saat ini, apa saja program dari LPPNU Kota Kediri yang telah dilaksanakan? Terima kasih. Nah, jadi LPPNU Kota Kediri sebagai pengemban amanah perpanjangan dari NU dalam bidang pertanian. Pertanian itu bisa mencakup peternakan, perikanan, pertanian sendiri, kemudian bidang-bidang lain yang terkait termasuk kehutanan, tanaman-tanaman pinggiran hutan, dan seterusnya. Nah, kita mengacu di kota karena kota ini sudah banyak masyarakatnya, sehingga program-program kita mampatkan kepada kehidupan masyarakat kota. Nah, untuk itu kami dari LPP mulai tahun 2017 itu menggagas satu program, yaitu namanya Ngaji Tani, dimulai tahun 2017 awal mulanya. Nah, sampai saat ini sudah sampai ke 6 kali. Nah, ini kerjasama dengan PC LPPNU Kabupaten Kediri. Nah, Ngaji Tani pertama itu tentang mengkaji potensi apa saja yang ada di Kediri. Itu masih pertama dulu launchingnya. Kemudian yang kedua sudah mulai mengerucut ke pisang dan hasil olahannya. Kemudian yang ketiga itu kita masuk ke UMKM. Ini kerjasama dengan Bank Indonesia. Pada saat itu kita mengadakan semacam pameran UMKM dan produk-produk pertanian lainnya. Kemudian yang keempat, ini yang sangat menarik, yaitu tentang kurma. Kita ngaji budidaya kurma di Kediri, yang ternyata Kediri itu sangat potensial untuk dikembangkan kurma. Kemudian yang kelima kemarin, yang terakhir itu pada bulan Januari, itu kita melaksanakan kegiatan Ngaji Tani dengan tema tanaman buah. Jadi untuk tanaman buah yang ada di sekitar Kediri ini sangat potensial juga. Nah, nanti di berikutnya karena ada COVID ini kita masih berhenti. Selain itu kita juga mengadakan BIMTEK yang khusus untuk Kota Kediri, yaitu yang pertama itu tentang Al-Sintan. Al-Sintan itu alat dan mesin pertanian. Kan banyak petani yang mendapatkan bantuan tapi tidak bisa memanfaatkan atau kurang optimal, kita bantu untuk ke situ. Kemudian yang terakhir kemarin BIMTEK juga itu tentang kerjasama produksi bibit cabai. Ini sudah dilaksanakan. Kita insya Allah kalau tidak salah kita mendapatkan slot 10 hektar. Dan ini sudah dapat 1 hektar, kita kaji dulu sampai nanti hasilnya bagus baru kita kembangkan. Itu hal-hal yang dilaksanakan oleh LPPNU secara kelembagaan. Kemudian secara program belum semuanya sukses, tapi ini jadi program besar. Itu adalah bidang-bidang yang digarap, mulai pertanian, kemudian nanti green picnic misalnya, ada garden itu nanti untuk wisata juga. Kemudian ada satu new klinik Miracle, jadi klinik NO yang spesial atau keistimewaan, jadi bisa menggunakan doa, bisa menggunakan herbal, bisa menggunakan sholat dan lain-lain, nanti pikiran, wiritan dan seterusnya. Yang semuanya nanti dikaji untuk meningkatkan pola hidup kita di masyarakat, terutama dengan makanan, karena nanti berbasis semuanya pada makanan. Jadi ini yang kita utamakan.
endingnya nanti kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain itu untuk menjadi bisnis center atau pusat bisnis Untuk bidang kan ini pertanian. Pak Azhar, Oke. kita kan sebentar lagi ini mau Idul Adha. Oh iya. Kira-kira kiat-kiat apa yang harus dilakukan untuk memilih hewan kurban sesuai dengan perspektif kedokteran hewan? Oh, ya. Menyinggung kurban, LPPNU juga sudah 3 kali ini, jadi 3 kali yang tahun ketiga untuk sosialisasi tentang kurban. Sebelum di LPP, dulu sudah ada pelatihan-pelatihan sebelumnya, jadi masih di LP Indonesia, masih di perekonomian, itu sudah diadakan beberapa kali. Nah ini saya lihat lebih intensif. Cuman pada tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau penekanan pada saat ini kurban itu berfokus pada COVID. Kurbannya tetap berjalan, tapi aman itu tujuannya. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan harus kurban, tapi nanti kena wabah juga sangat beresiko. Nah, untuk itu cara pemilihan hewan kurban saya kira masih sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Itu cara milihnya itu kalau saya bagi itu ada 3 tahap sebenarnya. Tahap pra kurban sebelum hari H itu antemortem, kemudian pas hari H itu, kemudian yang ketiga nanti tahap pasca kurban. Pasca kurban itu sebenarnya hanya pada pelaporan saja. Nah, ini yang harus kita kawal juga. Kalau pas pra kurban atau pemeriksaan antemortem ini ada 2 hal yang perlu kita lihat, yaitu untuk pembeli dan kepada penjual. Ini edukasinya. Dari pembeli itu ya harus mengetahui bahwa sapinya sudah masuk atau hewan kurbannya sudah masuk kategori hewan kurban. Kemudian kalau untuk penjual kita edukasi mengharapkan yang dijual itu adalah hewan-hewan yang sehat. Kemudian mengacu kepada memperolehnya dari mana. Kalau dia dari luar kota ini harus ada surat-surat tertentu yang harus dilengkapi. Tapi kalau dari wilayah Kediri saja saya kira lebih aman. Kemudian apa saja yang dilihat dari hewan yang dipilih itu dari segi kesehatan. Sehatnya itu bisa dilihat dari mata, hidung, leleran hidung, kulitnya, bulunya, kemudian di anus, kemudian di alat kelaminnya itu bisa dilihat, semuanya normal. Kemudian yang kedua dari segi syarat umur. Nah kalau umur itu kan tidak bisa dilihat dari kartu tanda pengenal karena dia tidak punya kartu gitu. Sehingga bisa dikenali dengan tanduk atau dengan gigi. Ini dengan untuk mengenal umur. Kalau dari kambing misalnya itu ada domba, ada kambing kalau di Indonesia itu. Ya, ada domba itu atau gibas atau kambing. Kambing itu ada beberapa, ada kambing bur, ada kambing kacang, ada kambing etawa, ada kambing burawa, itu beberapa. Tapi jenisnya kambing. Perbedaan paling mencolok antara domba dengan kambing itu satu, kalau domba makanannya kebanyakan rumput atau biasanya makan ke bawah. Kalau yang umum yang normal yang diternakan. Kemudian kalau yang kambing, jenis-jenis kambing yang banyak tadi itu makanannya ke atas atau ngerambang Kalau istilahnya grazing dengan browsing. Nah itu kalau domba. Nah, domba juga jenisnya banyak, ada domba Garut, itu bahkan bulunya juga beberapa macam. Kemudian ada domba ekor gemuk, gibas ekor gemuk. Kemudian ada domba Australia, kalau disebutnya Australia karena dulu menjadi besar-besar. Ini beberapa macam jenis domba. Nah dari hal ini ada 2, kalau menurut kemarin ngajinya itu baju masak itu ada 2 kriteria umur. Kalau domba itu sampai 1 tahun usianya untuk dipotong, kalau kambing itu 2 tahun. Nah kalau dari umur medis, dari gigi itu sudah poin. Nah, sudah poin itu dari pemilihannya. Dari kesehatan saya kira yang perlu ditegaskan itu sampai sekarang laporannya tidak ada hewan menularkan ke manusia COVID. Tapi kalau orangnya kena
terus bersin atau leleran dan sebagainya, terus ini kena hewan, nah hewannya ini bisa menular. Tapi tidak hewannya menularkan, tapi karena ketularan orang. Itu bisa dari baju, pisaunya, bisa dari tempat, itu bisa. Nah ini yang kita antisipasi sehingga standar COVID untuk korban tetap mengacu kepada manusianya. Satu, pakai masker, yang kedua cuci tangan, yang ketiga 1 meter jaraknya. Sekarang Pak, kira-kira perangkat apa saja Pak, yang dibutuhkan oleh panitia pengelolaan hewan kurban pada masa pandemi seperti ini? Oh ya, memang itu agak beda dengan yang sebelumnya ya. Masa pandemi ini lebih keamanan pada diri manusianya. Yang pertama, kalau manusia itu pakai alat pelindung diri, APD-nya. Alat pelindung diri itu kalau saya bagi begini, ada orang yang menyembelih dalam artian menggorok, kemudian menguliti, kemudian memisahkan jeroan dengan daging, potong kaki dan seterusnya, itu petugas pemotong. Saya sebutnya petugas pemotong. Kemudian nanti setelah jadi daging itu ada petugas atau yang bantu untuk nyeceli daging, itu beda. Ya. Jadi di situ ada beda. Bagi yang petugas pemotong ini memerlukan pakaian lengkap itu tadi, mulai dari perlengkapan diri, mungkin ya kalau perlu pakai helm untuk keamanan pribadi, kemudian pakai SIM, kemudian juga pakai ini apron atau plastik itu ya, supaya tidak tercecer nanti. Kemudian yang ketiga pakai sepatu boot atau sepatu karet itu yang tinggi, itu supaya nanti bisa mudah dibersihkan. Nah, bagi ibu-ibu atau yang membantu motong daging, membantu mencincang daging untuk bisa dibagi, ini utamanya pakai ini masker terus sarung tangan. Ya, sarung tangan atau handscoon itu atau yang dari latex atau yang lain juga, jangan yang dari kain, yang dari karet gitu ya. Sarung tangan, kemudian pisau. Ini cari yang pisau-pisau yang tajam. Ya. Tapi kalau untuk pisau tulang, ya beda lagi, tulang yang harus besar, biasanya becok. Atau kalau sekarang paling gampang itu pakai gergaji yang genset, atau nanti potong daging, ini masih disosialisasikan. Mudah-mudahan tahun berikutnya sudah ada yang pengadaan. Kediri masih belum ada yang sebetulnya. Itu peralatan dari sudah hewannya. Tapi kalau yang peralatan masih hewan hidup, ya yang jelas tali, kemudian tempat joglangan kotoran itu dipisah, tempat jeroan, terus tempat darah itu harus terpisah. Daerah bersih dengan daerah yang kotor ini dipisahkan. Itu yang paling bagus. Perlengkapan dibutuhkan. Terus bagaimana proses penyembelihan itu di musim atau pandemi ini? Kita seperti semula. Jadi pandemi ini yang protokolerkan atau ditata itu adalah tata laksana orangnya. Pada saat menyembelih, ini 1 ekor sapi itu cukup 3 orang saja, 1 ekor. Kalau dia memotong 5 ekor berarti ya butuh agak banyak orang atau disip kalau banyak. Kemampuan 1 ekor sapi itu sekitar 1,5 jam nanti selesai. Saya potongnya 2 jam itu sama nyacai. Kalau 1 orang yang potong nguliti itu 3 orang, nanti yang bantu ibu-ibu 5 orang, jadi 8 orang sudah cukup. Itu kalau 1 ekor, tapi kalau banyak ekor mungkin bisa disip hari ini, besok, lusa, hanya 3 hari atau 4 hari bahkan. Nah itu caranya. Proses kaifiahnya motong, ini yang perlu ini karena nanti pas motong ini berhubungan dengan halal haramnya, berhubungan dengan sah tidaknya, itu pada saat proses pemotongan. Ini cari tukang potong yang bukan asal, ya bukan asal. Jadi terutama kalau nguliti nggak masalah, itu siapapun boleh. Tapi pada saat gorok atau saat melakukan proses pemotongan itu ini yang paling kritis. Ya, jadi mulai kita anggap sudah disiapkan ya, menghadap kiblat sudah ditata. Jadi kiblatnya sapi itu dari sini. Nanti sapinya kakinya di sebelah barat, kepalanya di sebelah selatan, ekornya di sebelah utara.
Terus orangnya juga madhep kiblat. Nah itu madhep kiblat misalnya itu posisi motornya langsung bisa. Kulitnya leher itu difiksir sampai kenceng. Kalau kenceng itu bisa juga ditarik kepalanya. Cuma kalau sapi itu agak sulit ya, karena kalau sudah nyatap di tandu itu agak sulit. Nah, yang bisa dikencengkan itu adalah kulitnya ditarik, baru kita gorokkan. Ini teknis golok ini yang perlu. Kalau paling bagus adalah sekali gerakan. Tapi ini kalaupun tidak sekali gerakan berarti gerak selesai, kita lihat dulu sampai sempurna apa belum. Kalau belum diulang, tapi ini jangan diangkat dulu, ini paling abdol ya. Kemudian pada saat mau gorok ini sudah khusyuk kita. Mulai dari dilihat dari nafas. Jadi nafasnya hewan kita sesuaikan dengan nafas kita. Pada saat mengeluarkan nafas sebelum menarik itu saya istilahkan tumakninah. Nah pada saat itulah paling bagus. Bismillah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Alhamdulillah. Terus digorok. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allah digorok. Nanti sampai darah keluar semua. Itu rata-rata 5 menit sampai 7 menit. Ya kalau tersumbat nanti agak lama, bisa 10 menit. Dilihat dari matanya. Kalau matanya diculek itu sudah tidak efek. Itu berarti sudah sempurna. Sapi, kambing juga sama. Itu nanti walaupun sudah digorok, kepalanya sudah dipotong, itu ada gerakan. Ada yang dulu atau bahkan bisa nendang. Nendang itu bisa. Itu karena mekanik. Jadi karena posisi tertentu. Jadi kalau sapinya itu nanti tidak pas, itu masih nendang, bukan hidup. Tapi itu adalah mekanik ototnya. Jadi bukan dia sudah tidak ada nyawanya. Bukan berarti sapinya masih hidup, bukan. Itu karena ada gerakan tertentu yang sistem kerangkanya. Mungkin itu yang secara umum. Sekarang kalau peralatan sudah, proses sudah, yang terakhir itu. Ini gimana untuk membagikan hewan itu di masa pandemi ini? Yang pertama mulai dihitung dulu berapa kira-kira yang akan menerima, atau berapa kurban adanya, berapa ekor. Dari itu, kalau sapi itu sekitar 50% dagingnya, kalau gemuk ya. Kalau gemuk, kemarin saya sampaikan ada BCS 1, 2, 3. Kalau 3 itu rata-rata sekitar 50%. Kalau 2 itu nanti sekitar 45, kadang 40. Kalau 1 kan dagingnya. Tapi BCS 4 itu bisa 55%. Jadi kalau nanti dikira-kira itu daging sapinya bobot 400 kilo, itu berarti nanti jadi daging, full daging tanpa tulang. Daging dan tulang ya, karkas ya. Selain rumen, selain kepala, selain kaki, itu 40%. Ya, jadi sekitar 200 kilo. Tapi itu nanti masih dipotong tulangnya, ya tulangnya ya. Tulangnya jadi kalau jadi sekitar 150 kilo lah, daging full. Nah dari situ dipotong, dicacah sedemikian rupa, baru dihitung ke berapa yang akan terima. Misalnya setengah kiloan daging full ditambah tulang berendam dan lain-lain tadi. Nah, sekarang karena musim pandemi ini, sekarang konsentrasinya kepada pembagiannya, gitu. Karena musim pandemi. Kalau dulu yang ini pembagian pakai kupon beres, sekarang tidak. Karena musim pandemi ini harus kita respon. Satu dengan cara bisa kupon, tapi diatur waktu jamnya. Jamnya nanti jam sekian baru boleh ngambil. Di shift. Kemudian yang kedua itu dengan door to door atau langsung dibagikan ke peserta. Jadi ke pemilik penerima mustakifnya. Kemudian yang ketiga menggunakan alat pelindung diri orang yang berbagi. Itu karena juga penting juga. Terus yang keempat kalau perlu itu pembagiannya ini sudah rata. Jadi artinya rata itu wilayah yang di situ tidak terlalu jauh, gitu. Ya. Jadi tidak harus diratakan, tapi dapatnya sedikit bisa dapat saon gitu kan nggak enak. Ya. Walaupun bisa ya, tapi sekitar situ rata, nanti wilayahnya itu tidak terlalu jauh. Ya. Mungkin itu yang tentang pembagian. Utamanya standar COVID-nya harus tetap kita
utamakan, karena itu yang sekarang sedang pandemi itu. Oke, terima kasih Pak Dokter. Oke. Semoga LPPNU Kota Kediri semakin sukses Amin, amin. dan dapat merealisasikan program-programnya ke depan. Terima kasih. Sekian NU kita pada sore hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa subscriber di channel YouTube NU Kota Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.